872 tiba-tiba jadinya rekening kita jadi kayak gini 842. Kita nggak akan sadar. Ya nggak akan sadar kita. Padahal berapa puluh juta nih hilang. Dari 7 ke 4, 30-an juta hilang ya. Nggak akan sadar. Nah, kayak gitulah cara kerja mereka, nggak mungkin ngambil sekalian kayak gitu ya. Nah, pasti kayak gini caranya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita punya uang seputar ini, kita punya uang ini ya, ini uang kita nih. Kalau kita cuma punya uang di rekening 641 rupiah ya, 641.206 rupiah. Ini kalau hilang 600.000 kita sadar ya, tiba-tiba dari rekening kita dari 100.000 jadi 500.000. Oh, langsung sadar. Mana uang saya 200.000 lagi gitu ya. Tapi kalau ini hilang di belakangnya, kalian sadar nggak nih? Jadi 100 misalnya. Sadar nggak? Sadar apa enggak? Enggak. Ya kan? Enggak. Kalau kita cek saldo, kita lihat depannya aja. Kemarin tuh uang saya terakhir 7 juta. Ini kita buka, oh masih 7 juta. Ya, 7 juta 100 berapa di belakang tuh hilang sedikit-sedikit, kita nggak sadar. Ya. Nah, kayak gitulah, dia nggak mungkin orang nge-hack uang orang itu. Nggak mungkin dia nge-hack orang-orang yang uangnya hilang 1 juta sadar gitu. Nggak mungkin ya. Nah, dia akan nge-hack orang-orang yang kalau uangnya hilang 10 juta tuh nggak sadar. Apalagi kalau diambil sebulan 10 juta, sebulan 10 juta itu nggak akan pernah sadar. Ya, yang penting karena dia cuma peduli uang di depannya aja, masih 273 miliar. Masih 273 miliar. Ini hilang sadar kalau yang kali depan. Ya, jadi salah satu untuk mendeteksi anomali itu dalam transaksi dan apapun itu ya kecurangan, kita bisa pakai clustering. Kita akan cluster nanti. Jadi data yang tercluster dalam satu cluster ini banyak sekali isinya. Nah, ini bisa kita pastikan ini normal, nggak perlu kita cek. Ya, ada cluster-cluster kecil nih nanti karena dia lewatin alur yang berbeda dengan orang lain lewatin. Ya, alur pembayarannya itu beda sama orang. Jadi dia di cluster sendiri nanti. Ya, cluster-cluster ini kita belum tentu kecurangan, seperti saya bilang belum tentu udah pasti curang ya. Tapi kita bisa cek dan datanya nggak terlalu banyak, kita bisa cek satu persatu. Oh, satu persatu di antara yang aneh itu kita bisa cek satu persatu. Ya, nah, nanti kalau ada penipuan, anomali terdeteksi. Ini terdeteksi, ini melakukan kecurangan karena kita ada trace gitu. Oh, nggak benar nih gitu ya. Jadi kita bisa ambil tindakan nanti. Ya, ada banyak lagi yang lainnya ya. Nah, aplikasi yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke algoritmanya. Salah satu algoritma clustering sama seperti klasifikasi, tapi tidak sebanyak klasifikasi ya. Kalau klasifikasi itu memang teknik yang banyak sekali, algoritmanya. Makanya kita materi klasifikasi kan banyak tuh, panjang ya, dari hari kedua kita masuk sampai minggu lalu tuh masih tentang supervised learning. Karena memang teknik klasifikasi itu sangat banyak sekali, ratusan kalau bisa dibilang ya. Tapi kalau unsupervised tidak sebanyak klasifikasi ya. Banyak juga tapi tidak sebanyak klasifikasi. Karena dunia nyata yang banyak orang pakai di mana-mana itu klasifikasi. Sampai deep learning itu pun, deep learning itu yang sekarang lagi on-onnya ya, sekarang lagi boomingnya itu klasifikasi. Ya, itu klasifikasi juga. Nah, sekarang kita lihat salah satu teknik clustering yang sangat simple, sangat mudah ya, cukup populer, namanya K-mean ya. Ini sangat algoritmanya sederhana. Seperti kalau misalnya di klasifikasi algoritma paling sederhana itu KNN gitu ya. Nah, ini juga kalau misalnya di clustering algoritma paling sederhana itu K-mean. Paling sederhana, paling mudah algoritmanya, mudah dipahami, mudah diimplementasikan. Ya. Nah, ini algoritmanya tahap-tahapannya. Cara yang pertama kita tentukan dulu berapa cluster. Berapa kelompok yang ingin kita kelompokkan. Nah, saya mau kelompokkan kalian misalnya mahasiswanya ke dalam 3 kelompok berdasarkan nilai mata kuliah wajib, nilai mata kuliah tidak wajib kemudian kalian ikut organisasi apa tidak, nilai tingkat IPK kalian apa, itu fitur-fiturnya. Jadi berdasarkan fitur-fitur itu saya mengkelompokkan kalian ke dalam 3 gitu ya. Karena ke dalam 3 ini nanti 3 ini akan saya kelompokkan beda. Misalnya yang pertama akan saya kasih beasiswa gitu, kelompok pertama. Kelompok kedua akan saya kasih pembinaan. Ya, kelompok ketiga akan saya kasih pelatihan entrepreneurship. Seperti itu. Ya, saya mau ke 3 mahasiswa ini saya akan memperlakukan kalian berbeda. Ya, jadi yang saya nanti IPK-nya tinggi, yang IPK-nya tinggi, nilai mata kuliah wajibnya juga tinggi. Apalagi misalnya ya.
pernah banyak ikut pelatihan dan sebagainya, itu mau saya kasih beasiswa misalnya. Ya, yang nilai IPK-nya rendah gitu ya, tapi suka ikut organisasi, ya, mungkin saya situ akan akan saya buat kelas entrepreneurship orang seperti itu. Ya, dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Karena kenapa kita ingin mengklaster? Karena setiap kelompok ini akan kita perlakukan berbeda. Ya, situlah kita perlu kelompokkan dulu nih. Ya, setiap kelompok itu akan kita perlakukan berbeda. Ya, kalau nggak perlu sama semua Bu, semuanya mau saya kasih tugas. Waktu ujian soal buat kalian itu sama semua. Ya udah, kalian nggak usah di cluster mahasiswanya, kasih aja soal semua. Tapi ini beda nih, ya beda nih. Soalnya mau saya bedakan. Ya, yang sangat pintar coding itu saya akan kasih coding yang agak susah gitu ya. Karena kalau mudah kali, kalian pasti bisa jawab. Ya, tapi yang nggak terlalu pandai coding ini, soalnya akan saya permudah lagi. Seperti itulah misalnya. Ya. Tapi enggak ya, saya ujiannya sama semua, enggak ada saya cluster ya. Oke, contohnya seperti itu. Pertama kita harus tentukan dulu berapa cluster. Yang kedua, kita tentukan ke buah sentroid. Ya, berarti tadi kalau misalnya kelompoknya ada 3, kelompok saya mau bentuk ada 3, berarti saya harus tentukan 3 buah sentroid. 3 buah sentroid awal. Sentroid itu adalah titik tengah. Berarti saya akan pilih 3 buah sentroid. Ya, kenapa dikatakan sentroid awal? Karena nanti berganti-ganti terus nilai sentroidnya. Ya, kemudian masukkan setiap data ke sentroid terdekat berdasarkan rumus jarak. Mungkin ini belum ada bayangan, nanti di ilustrasinya ya. Kemudian kita hitung minnya setiap cluster sebagai nilai sentroid baru. Kemudian kita ulangi langkah 3 ya, ini ya. Masukkan setiap data ke sentroid terdekat. Oke. Nah, ini bentuk algoritma sama seperti ini, cuma ini di list. Ini dibuat dalam bentuk alur ya. Nah, kita misalnya seperti ini ya. Kita punya setumpuk data ya, setumpuk data. Ini kan biasanya kalau kita lihat data di klasifikasi beda-beda warnanya ya. Bisa di KNN langsung dia bedakan misalnya. Ini kalau bentuknya pun dia bedakan. Ini bintang, bisa saya gambar ilustrasikan. Ini bintang, ini love, ini bulat ya. Kenapa? Karena semua itu udah ada label. Ya. Udah ada label ya. Ini label misalnya kelas A, ini label kelas B, yang bintang label kelas A, yang love label kelas B, yang lingkaran label kelas C. Ya, saat kita plot pun di komputer, kita bisa bedakan dia bentuk berdasarkan kelasnya. Kita plot bedakan warna berdasarkan kelasnya. Jadi kelas A warna hijau, kelas B warna kuning, kelas C warna hitam. Jadi bisa kita plot beda-bedain warna. Sedangkan di clustering, kita tidak punya label tadi. Jadi kita nggak bisa plot dia berdasarkan beda-beda yang warna, beda-beda yang bentuk, nggak bisa. Kita plot dia ya udah, dia bentuknya sama semua. Kalau dia bulat-bulat semua. Kalau dia warna hitam-hitam semua. Ya, karena nggak ada label, kita plotnya pun cuma plot berdasarkan koordinatnya, tapi nggak bisa kita bedakan dia berdasarkan warna. Ya, ini 2 dimensi, artinya 2 buah fitur ya. Ada X, ada Y, ini 2 buah fitur. Ya, tapi untuk contoh 2 buah fitur di dunia nyata kita pasti akan bermain dengan fitur yang sangat banyak. Ya, fiturnya ada 10 tadi. Berarti dimensinya 10, kita plot dia di koordinat tersebut. Ya. Jadi kalau kita sama 10 semua sama-sama dimensi 10 bisa kita hitung tuh jaraknya. Tapi yang nggak bisa kita hitung jaraknya satu di dimensi 3, satu dimensi 10. Itu beda dunia mereka. Gimana kita hitung jaraknya? Beda dunia. Ya. Tapi kalau sama-sama di dimensi 10 di dunia yang sama, dia itu dunia dimensi 10. Bisa kita hitung jaraknya. Ya. Seperti itu. Nah, setelah kita plot data seperti ini, tadi langkah pertama adalah tentukan dulu, saya mau clustering data-data saya. Ini data-data kita yang segi 4 ini ya, yang bentuknya kayak diamond ini ya. Ya. Nah, ini kita punya setumpuk data, kita mau cluster dia ke dalam pertama, kalau teknik K-mean ya, enggak semua teknik harus tentukan K di awal. Ini teknik K-mean. Dia disuruh kita harus tentukan dulu berapa buah kelompok yang akan kita ingin clusterkan. Ya, di sini saya akan mengcluster dia ke dalam 3 kelompok. Karena dalam 3 kelompok artinya tahap yang kedua tadi apa? Pertama K cluster, saya pilih sini K-nya 3. Tentukan 3, berarti K-nya 3, tahap yang kedua, tentukan 3 buah sentroid titik tengah awal. Nah, 3 buah sentroid ini. Sentroid yang pertama ini, sentroid yang kedua ini, sentroid yang ketiga ini. Titik awalnya ya. Sentroid itu titik tengah. Nah, titik tengah yang awal maksudnya. Nah, kemudian tahap yang ketiga apa? Tahap yang ketiga hitung ya jaraknya ya. Kita hitung jarak ini ke K1 ini berapa?
Ini ke K2 ini berapa? Ini ke K3 ini berapa? Rumus jarak ada banyak, bisa kita sesuaikan ya. Yang paling sering orang pakai Euclidean distance. Ya, yang paling banyak orang pakai. Tapi kita sesuaikan dengan data kita lagi, itu dengan keperluan kita. Nah, di sini kita bisa pakai, di sini kita hitung jarak dia ke K1 berapa, ke K3 berapa, ke K2 berapa, ke K3 berapa. Menurut kalian ini paling dekatnya ke K mana? Data ini ke K mana paling dekat? Kayaknya ke K1 ya. Ya kan? Nah, kalau data yang ini kira-kira ke K berapa paling dekat? K2, Bu. Ke K2. Seperti ini ya. Untuk semua data ini akan kita hitung. Kita sebagai manusia tahu nih, karena kita bisa lihat. Komputer nggak bisa lihat, dia nggak tahu ini yang paling dekat dengan dia adalah ini. Dia nggak tahu, komputer nggak tahu, komputer baru tahu ketika dia hitung. Ya, komputer nggak bisa melihat, dia cuma bisa menghitung. Dia nggak tahu nih yang mana yang dekat-dekat dengan dia. Kalau dia nggak hitung, berarti hitung. Ini kita hitung. Oh, kemari kita hitung, kemari kita hitung, kemari kita hitung. Ya, yang dekatnya kemari, akhirnya berarti ini kita kelompokkannya ke K2. Ya, yang dekat ke K1 ke K1. Yang dekat ke K3 ke K3. Seperti itu ya. Itu baru iterasi pertama. Nah, sampai dia jadi seperti ini. Nah, ini karena dekat ke K1, jadi untuk sementara ini adalah ya, untuk sementara ini kelompok dari si K1, cluster 1, ini cluster yang kedua, ini cluster yang ketiga. Ya. Nah, ini baru iterasi pertama. Iterasi pertama ya, belum berakhir lagi, belum berakhir pengumpulannya. Jadi K1, K2, K3 sentroid ini kita acak, ya kan? Nah, sekarang sudah ada K1, K2, K3 sementara kita akan hitung rata-ratanya. Makanya dikatakan K-min. Min ya, min nilai rata-rata. Min nilai rata-rata. K itu adalah berapa buah kelompoknya maksudnya. K-min ya. Berapa buah kelompok itu K di sini 3 ya, min itu adalah rata-ratanya. Sekarang ini dijumlahin dengan ini semua dihitung rata-ratanya. Ya. Rata-ratanya kira-kira posisinya di mana? Di tengah-tengah mereka semua ya kan? Kira-kira mungkin di sini gitu. Nah, berarti nanti K1 ini hilang. Ini nanti jadi K1. Ya. Nah, ini juga sama. Di K2 ini kita hitung semua mereka, kita jumlahkan ya. Kemudian kita bagi berapa banyak dia, ketemu nanti. Ketemu K2 yang baru, sentroid yang baru. Sentroid itu nilai tengah. Nilai tengahnya berdasarkan min, makanya namanya K-min. Ya, ini kita buang nanti ada K2 yang baru. Ya, K3 juga gitu, kita hitung, kita cari rata-ratanya, kita ketemu K3 yang sentroid yang baru nanti di sini mungkin. Ya, seperti itu. Sudah selesai belum? Ya, setelah kita ketemu K baru, ini kan ada ketemu K baru ya. K tadi di sini udah pindah kemari. K yang sentroid di sini udah pindah kemari. Tadi yang ini nilai acak aja yang pertama. Ya, sekarang kita sudah punya nilai yang lebih pasti ya. Kita hitung jaraknya, kita hitung semua nilai yang ada di merah ini. Kita bagi dengan jumlah banyaknya ya, rata-rata ya kita ketemu K yang baru. Ya, semua kita ketemu sentroid yang baru. Ya, apakah sudah selesai? Belum ya. Kan tadi kalau sudah ketemu, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi tahap yang ketiganya. Saya balik lagi, kita lihat nih ya. Nah, setelah itu, ulangi dari langkah ketiga sampai tidak ada data yang berpindah ke klaster lain. Ya, jadi kita lakukan terus iterasi yang sama, sampai nggak ada lagi nanti data yang berpindah ke kelompok yang lain. Itu baru sudah selesai. Ya, nah seperti ini juga. Ini tentukan berapa K, kemudian cari sentroidnya, hitung jaraknya, grup berdasarkan nilai minimum distance-nya, ya. Kemudian, ya, apakah masih ada objek yang berubah? Ya. Oh, apakah tidak ada lagi objek yang berubah? Jika ya, berarti M. Berakhir iterasinya. Ya. Kalau apakah tidak ada lagi objek yang berubah? Tidak, masih ada objek yang berubah, balik lagi ke sini. Cari sentroid baru, cari jaraknya lagi, grupkan berdasarkan jarak minimal. Nah, kemudian sampai nggak ada lagi yang berubah. Maksudnya seperti itu ya. Sampai mana tadi? Sampai sini kita. Nah, ya, sekarang K-nya ada berganti ya kan? K yang baru ya. Apa namanya? Sentroid yang baru ya. Nah, sentroid yang baru.
Ini nilainya masih nilai lama ya, kita belum hitung. Nah, di centroid yang baru ini kita ulangi lagi, kita hitung lagi jaraknya. Ini kita hitung ke K1, ini kita hitung ke K3, ini kita hitung ke K2. Ya, bisa jadi sekarang udah dekat ke K2. Kalau sekarang dia udah dekat ke K2, dia sekarang udah jadi merah. Ya, nanti berapa buah yang akan berubah? Nah, ini yang berubah. Berubah ya, tadi ini hijau, sekarang sudah merah. Dia sudah lebih dekat dengan titik yang ini. Karena sentroidnya udah berubah. Tadi sentroid hijau di sini. Makanya dia jadi hijau. Sekarang sentroid hijau gara-gara rata-rata di kelompok tersebut udah bergeser kemari. Ternyata untuk dihitung, ya. Jadi data-data kita ini nggak pernah berubah ya, jangan salah. Data-data kita nggak pernah berubah. Yang berubah itu sentroidnya. Sentroidnya udah pindah kemari, sentroid yang tadi di sini pindah kemari, sentroid merah yang tadi di sini berpindah kemari. Ya, kalau sentroidnya udah berpindah, ketika kita hitung jaraknya udah berubah. Ada yang tadi, yang ini tadi hijau sekarang merah. Ini tadi apa yang ini? Kita lihat. Tadi ini merah yang ini. Ya, di sentroid yang baru ternyata dia jaraknya lebih dekat ke K yang 3. Ya, yang ini tadi hijau ya. Nah, ini. Hijau nih tadi. Sekarang udah berubah jadi biru dongker. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita akan cluster dia berdasarkan nilai sentroid terdekatnya. Ya, sekarang udah terbentuk lagi cluster di iterasi yang kedua. Ya, ini satu cluster sendiri, ini satu cluster sendiri, ini satu cluster sendiri. Sudah berakhir? Belum, karena tadi masih ada data yang berpindah. Ini kan berpindah nih dari hijau tadi tiba-tiba merah, ya kan? Nah, ini dari hijau udah biru dongker. Ada yang berpindah, berarti belum selesai lagi. Kita hitung apa lagi? Kita hitung apa sekarang? Ayo, kita hitung apa? Kita hitung apa sekarang? Perulangan ya. Masih iterasi yang sama. Apa kita lakukan? Tidak ada satupun yang tahu. Masih ada orangnya nggak? Masih ada orang? Coba kalau masih ada orang, tekan thumbs up. Muhammad Rifki masih ada. Yang lain masih ada. Kalau ada, tolong tekan thumbs up. Saya mau lihat dulu masih ada orangnya. Yang nggak tekan, saya nggak ada ya. Ada yang nggak ada nih ya. Oke. Ya, kira-kira apa lagi yang dicari sekarang? Apa lagi? Ulangi lagi. Apa lagi yang dicari? Ini udah ada clusternya, apa lagi yang kita cari sekarang? Nilai tengah lagi, Bu. Ya, nilai tengah lagi. Itu terus kita lakukan sampai nggak ada lagi yang berpindah. Ya, ini nilai tengah lagi. Kita hitung lagi jumlah, kita jumlahkan semua data yang ada di sini, kita bagi rata-rata, kita ketemu lagi nanti sentroid yang baru. Ya kan? Lama-lama sentroid itu makin dekat pusatnya dia. Ya kan? Ini misalnya kan berpindah dia. Lebih kemari ke tengah-tengah dari data ini semua. Ini juga berpindah ke tengah data ini semua. Ini juga, ya kan? Itu lagi kita cari sentroid baru lagi. Ya, dengan sentroid baru lagi kita hitung lagi jaraknya data-data semua berpindah lagi sesuai dengan sentroid barunya. Ya, ini sentroidnya naik ke atas, ini ke samping ya, ini ke bawah, ya. Dan kemudian udah ada sentroid baru, masukkan lagi data itu ke sentroid terdekatnya. Sampai nggak ada lagi berubah. Ini kalau misalnya saya cari mungkin, ya, saya cari mungkin ini ya, min barunya bisa jadi masih di sini juga. Bisa jadi masih di sini juga, atau kalau terbilang bergeser di sini misalnya. Bergeser di sini, bergeser di sini. Ya. Kemudian kita masukkan setiap data ini ke dalam cluster yang baru, nggak berubah, masih kayak gini. Ya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang merah masuk ke hijau, nggak ada yang hijau masuk ke biru dongker, nggak ada biru dongker yang masuk ke hijau atau merah. Nggak ada lagi yang berubah. Ya udah selesai. Berarti inilah kelompok terbaik yang mampu ditemukan oleh si Kemin. Ya, berarti bagi Kemin, inilah kalau kita mau bagi data kita ke dalam 3 kelompok, inilah kelompok terbaiknya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa buka data-data ini. Buka data-data yang benar nggak sesuai yang kita mau. Ya, kita buka data-data ini.
Benar nggak semua? Kalau kita mau hitung secara matematikanya bisa ya. Kita cari misalnya ini dengan semua data yang ada di luarnya, dengan ini, ya. Berapa rata-rata bedanya itu ya? Varian bisa kita hitung nilai variannya, ya. Kok udah tinggi nilai variannya berarti udah bagus. Ya, dia dengan data-data di dalamnya itu kita hitung sama data di dalamnya kita hitung, kita cari rata-ratanya berapa. Ya, perbedaannya itu tinggi berarti jelek pas kita. Perbedaannya rendah, perbedaannya rendah atau tingkat similaritasnya tinggi, nah ini udah bagus berarti. Ya, kita ingin yang sesama di dalamnya itu kemiripannya sangat tinggi, dengan luarnya kita mau sangat beda. Nah, itu yang kita mau di cluster kita. Ya kan? Nah, kalau sama-sama ya ngapain kita cluster gitu ya. Kita kan memang mau cari, mengelompokkan dia berdasarkan menurut kita beda dia. Seperti itu ya cara kerja dari si Nah, seperti itu cara kerja dari si K-means ya. Nah, jadi berarti tadi bagaimana kita menentukan centroid awal? Ada beberapa cara untuk kita menentukan centroid awal. Bisa jadi secara acak. Ya, bisa jadi secara acak. Ya, cuma kalau acak, takutnya nanti kita dapatnya kayak gini ya, acak. Tapi misalnya kita punya data seperti ini, tiga-tiganya di bawah ini. Ya, karena kita tadi kalau pakai K-means harus tentukan K buah di awal. Berarti acak. Bisa jadi datanya di sini. Nah, ini iterasinya akan panjang nanti. Ya, karena data yang kita acak tadi nilainya dekat-dekat semua. Jadi bisa jadi kita acak tapi lebih kita tentukan, ya. Saya mau acak tapi kita tentukan sedikit, agak tentukan ya di tempat yang berbeda. Ya, acak tapi satu kita taruh di sini misalnya, satu di sini, satu di sini gitu ya. Untuk biar nanti nggak terlalu lama iterasinya. Ya. Bisa jadi juga banyak caranya ya. Jadi untuk kita bahas bagaimana memilih itu aja bisa jadi satu pertemuan ya, bisa jadi satu bab tuh kalau mau belajar tentang bagaimana memilih bagaimana menentukan centroid awal itu banyak sekali permasalahannya ya, tapi saya kasih gambaran singkatnya aja. Jadi karena kenapa awal yang kita tentukan, di mana kita tentukan centroid itu sangat menentukan akhirnya nanti. Ya, misalnya kalau kalian kita lihat di sini, kenapa nggak bisa dihapus? Tunggu ya, saya tutup dulu ininya biar bisa dihapus. Ya, kalau kita lihat di sini dia ditentukan di sini ya, satunya di atas di sini, satunya di tengah, satunya di bawah. Akhirnya datanya terbentuknya seperti ini, satu cluster, dua cluster, tiga cluster, ya. Bisa jadi kalau saya tadi kita tentukannya seperti ini, ya satu di sini, satu di sini, satu di sini, ya. Pada akhirnya cluster yang terbentuknya nanti kayak gini, ya, satu cluster di sini, dua cluster kedua di sini, cluster ketiga di sini, ya. Jadi cluster akhir yang terbentuk itu sangat ditentukan juga oleh bagaimana kita memilih centroid di awal tadi. Ya, jadi kalaupun kita mau acak centroid di awal itu jangan acak asal kali ya. Kita acak asal kali tiga-tiganya di sini itu bakal lama selesai, iterasinya bakal lama sekali. Ya, tapi ketika kita misalnya memang udah tahu penyebaran data kita kayak apa, kita bisa bagi ya, satu di atas, satu di tengah, satu di bawah ya. Itu sangat ketika iterasinya sedikit itu proses komputasinya jadi lebih singkat ya, karena data kita kan kita bermain dengan data yang sangat besar, jutaan ya. Ketika iterasinya sangat banyak, satu iterasinya dia harus menghitung jaraknya dengan semua data kita ada 1.000.000 berarti 1.000.000 dia hitung, itu satu iterasi kedua ya, hitung lagi. Jadi kelompok kita berapa, data kelompok ya, dikali dengan
jumlah datanya n ya, tinggi sekali kompleksitasnya. Jadi betul-betul K-nya itu kita nggak sembarangan kita acak, tapi bisa kita tentukan ya, tergantung keadaan data kita. Kita bisa tentukan misalnya nilainya teratas kali, ke bawah kali, di tengah satu gitu ya, untuk mempercepat. Jadi iterasinya nggak terlalu banyak. Seperti itu kira-kira. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada? Bisa dipahami nggak sampai sejauh ini? Bisa dipahami? Bu, Ya. bisakah ulang di bagaimana cara cari nilai sentroid yang baru? Oke. Ya. Jadi misalnya tadi kita tentukan sentroid awal ya. Nah, acak atau misalnya kita inisialisasikan awal ya. Jadi boleh diacak, boleh juga kita tentukan sendiri. Nah, ini kan tadi kita pertama harus tentukan dulu berapa buah kelompoknya. Tadi kita mengkelompokkan ke dalam 3. Berarti sentroidnya kita tentukan 3 buah. Nah, dipilihlah satu di sini, satu di sini, satu di sini. Itu ya. Nah, nilai sentroid ini boleh sama dengan data kita. Ya, posisinya boleh sama dengan data kita, boleh juga enggak ada sama dengan data kita, boleh. Karena sentroid ini akan dibuang. Ya, data kita nggak dibuang, tapi sentroid ini kan dibuang. Begitu sentroid yang berganti, sentroid awalnya dibuang. Seperti itu ya. Jadi, kita cari semua data ini. Misalnya data yang ini, kita cari dia nih ke yang biru ini berapa jaraknya, ke merah nih berapa, ke hijau ini berapa. Ya, karena udah kita cari jarak, kita tahu mana yang paling dekat nanti. Ya kan, setelah kita cari jarak, kita sorting ya, kita urutkan. Ternyata paling kecil nilainya adalah ke merah. Berarti si data kecil ini akan masuk ke kelas yang merah ini. Ya, untuk sementara sudah terbentuk gini kelasnya. Yang ini data yang dekat ke sentroid warna biru. Ini data yang terdekat dengan sentroid warna hijau. Udah ada. Ya, ini sudah ada. Sekarang baru masuk ke iterasi yang kedua. Kita hitung lagi nilai sentroid baru. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita hitung semua nilai ini. Ya, kita jumlahkan semua nilai yang ada di dalam ini. Kita bagi berapa banyaknya dia, dapatlah nilai yang baru. Ya, caranya kayak gimana, Bu? Misalnya kalian punya data pertama, nilainya itu 2,1. Ya, ini kalau dua aja ya, X atau X1, ini X2. Ya, fiturnya ya. Nilai yang kedua kalian punya 3,5. Ya. Nilai yang ketiga kalian punya 7,1. Ini data kalian di satu cluster. Kalian mencari min-nya gimana? Ya. Berarti ini kita jumlahkan nih, 2 tambah 3 tambah 7. Bagi 3, berapa? 12 ya, bagi 3, 4 berarti ya. 1 tambah 5 tambah 1, 7. 7 bagi 3 berapa? Berapa 7 bagi 3? 2, sekian ya. 2, sekian. Nah, inilah data min baru kalian. Inilah sentroid baru. Nah, jadi nanti kalian jumlahkan ini semua, kalian hitung rata-rata, tiba-tiba sentroidnya bukan di X hijau ini lagi ya, bukan di sini lagi. Ya, bisa jadi berubah dari sini misalnya. Gitu ya, yang merah nih berubah dari sini misalnya. Ini juga yang biru dari sini misalnya. Ya, kalian hitung, kalian nanti setelah dapat sentroid baru, semua data ini nggak ada lagi klasternya ya, kita bersihin lagi, nggak ada lagi klasternya ini. Ya, nggak ada lagi klasternya nih. Nggak ada lagi klasternya. Sekarang yang data ini kan ada sentroid baru tadi di sini, di sini sama di sini ya. Semua data ini kita hitung lagi. Ini kemari, mana yang paling dekat? Ya, jadi semuanya bukan untuk data yang kecil ini aja, untuk semua data kita akan hitung mana yang paling dekat dengan dia masuk kelompok yang baru itu. Nah, di kelompok yang baru cari lagi nilai tengahnya berdasarkan min, berubah lagi sentroidnya, ya, berubah lagi sentroidnya, cari lagi mana yang sentroid terdekat dengan dia, gitu-gitu terus sampai convergen. Ya, convergen itu artinya apa? Tidak ada lagi data yang berubah. Bisa jadi untuk ada nggak Bu kejadian iterasinya nggak akan selesai terlalu banyak gitu ya,
Kita juga bisa tentukan sendiri nanti. Jadi kira-kira kalau misalnya kita nggak hentikan komputer ini, dia akan lakukan iterasinya sampai banyak sekali ya. Sampai banyak sekali nggak berhenti-berhenti karena masih berpindah-pindah terus centroidnya dan sebagainya. Nah, di situ dalam kasus-kasus seperti itu kita bisa tentukan juga iterasinya. Kita buat program, pokoknya kalau sudah 100 iterasi dia berhenti. Boleh juga. Itu berarti convergen kita ya. Convergen itu kapan dia harus berhenti. Ya, bisa jadi ketika data nggak lagi berubah, ada pada kejadian tertentu data kita terlalu ada outlier-nya, berpindah-pindah nilainya gitu ya. Kalau ada outlier misalnya kita ada data di sini ya, itu min-nya nanti berpindah ya. Kita datanya yang biru ini, kalau misalnya ini masuk ke dalam ini datanya berpindah, centroidnya jadi bisa ke tengah ini, dekat dengan si outlier ini, berpindah-pindah ya. Dalam kasus seperti itu mungkin iterasinya nggak selesai-selesai, selalu banyak, nggak selesai-selesai hasil cluster kita. Nah, di situ kita bisa juga tentukan ya, kita bisa perintahkan program, pokoknya kalau udah 100 kali iterasi berhenti. Apapun itu, itulah cluster yang terbaik lah. Walaupun mungkin nggak benar-benar terbaik, maksimal, tapi udah cukup lah. Daripada meledak komputer nih gara-gara iterasinya nggak berhenti-berhenti. Ya kan? Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Hadevi? Bisa? Lain gimana, ada pertanyaan? Kalau ada saya lanjutkan ya. Oke, salah satu kelemahan K-min ya, ini ada beberapa, part satu dulu ya. Salah satunya adalah ya apapun yang tentang min-min itu dia selalu sensitif terhadap outlier ya. Ketika kita cari min itu salah satu cara untuk kita punya satu nilai ya. Jadi dalam dunia matematika, dalam dunia data, ketika kita punya banyak nilai, kita ingin ambil satu nilai yang merepresentasikan mereka semua ya. Itu yang paling mudah itu cari min-nya. Ya, dalam kasus apapun nih, dalam kasus apapun kalian punya data kayak image apapun, kalian punya banyak sekali nilai, ya, ingin ambil satu nilai yang mewakili mereka semua, gitu. Itu pasti nilai min yang kita ambil. Ya, sangat simpel gitu, ya mudah. Jumlahkan semua bagi berapa banyak data, dapatlah nilai min. Itu min itu kalau di dunia statistik dan matematik itu nilai yang mudah lagi sekali kita cari ya. Komputasionalnya rendah. Cari min itu cuma jumlahin bagi berapa banyak, udah ya murah, komputasinya murah, perhitungannya cepat ya, nggak butuh waktu panjang ya. Nah, jadi cara cepat tuh kita min, memang metode apapun yang sederhana tuh pasti cari minnya ya, mudah tapi dia sudah bagus untuk merepresentasikan semua nilai ya. Ya kelemahannya apa, dia sangat sensitif terhadap outlier. Outlier itu data yang sangat berbeda dengan mayoritas data. Misalnya kita punya data seperti ini ya, kita punya data di sini, punya data seperti ini, ada outlier di sini ya. Saat kita cari nilai ini di satu kelas nih, saat kita cari nilai, kita kepinginnya harusnya centroidnya itu berada di dalam ini ya, di dalam ini kayak di sini misalnya centroidnya, kita kepinginnya kayak gitu. Tapi gara-gara ada ini, kita kan harus jumlahkan dia dengan ini juga. Saat kita bagi rata-rata, min kita berpindah kemari. Gara-gara min kita udah pindah ke tengah ini, ada data dari cluster lain di sini, udah dekat ke min kita yang ini, akhirnya data ini masuklah kemari. Ya, ibarat kata seperti ini. Kita punya nilai 2, 4, 6, nilai umur anak-anak gitu ya. 11 gitu ya, ini lagi 6. Oh, nggak usah. Sebenarnya udah diurutin ya, walaupun sebenarnya ini itu nggak usah diurutin, tapi cek-ceknya kita udah urutin. Ya. Nah, tiba-tiba ada outlier satu nih. Ada outlier nilainya 50 atau misalnya 80. Nah, coba kalian cari rata-rata misalnya. Ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 11, kalau kita bagi 4, nilai ini pasti berada di dalam ini juga ringnya. Gara-gara ada 80 ini, rata-ratanya nanti berpindah kemari kan? Ya kan? Nah, itulah yang dikatakan sensitif terhadap outlier. Gara-gara outlier jadi masalah, gitu ya. Jadi dia berpindah jauh gara-gara outlier. Ketika dia ada berpindah jauh tadi, misalnya ada 2 kelas tadi. Kelas pertama, ini kelas kedua. Kita maunya kelasnya ini satu, ya kan? Coba gara-gara ada outlier ini, kalau kita bagi kelasnya jadi 2 kelas, ini jadi masuk ke sini. Ya. Gara-gara ada outlier ini, min-nya nggak lagi berada di bagian ini, tapi udah agak kemari. Karena min-nya udah berpindah, jangan-jangan nanti ada data dari kelompok lain ini juga akan masuk ke sini, karena min-nya udah dekat kemari dia. Centroidnya udah dekat kemari daripada ke centroid dia sendiri. Nah, itulah yang dikatakan sensitif terhadap outlier. Solusinya apa? Solusinya boleh kita pakai K-Medoid. Ya. Nah, boleh kita pakai K-Medoid.
Kemedoid ini sama dia dengan kemin. Bedanya apa? Dia dikembangkan dari kemin juga. Bedanya apa? Yang dilihat bukan nilai min-nya, tapi nilai mediannya, yaitu nilai tengah. Ya, nilai tengah. Ketika kita punya nilai 2, 8, 1, 2, 6, ya, tiba-tiba ada nilai 100. Ya, tiba-tiba ada nilai 100. Tidak masalah, karena kita akan cari nilai tengahnya. Berarti kalau perlu nilai tengah kita harus apa? Harus sorting ya. Harus kita sorting, kita urutkan. Jadi 1 di sini, 2 di sini, kemudian apalagi 2, 6, 8, 100. Mana nilai tengahnya? Siapa nilai tengahnya? Siapa? 6, Bu. 6. Ya. Nilai tengahnya 6, tidak jauh-jauh, masih dalam ini, masih dalam range yang normal. Nggak dipengaruhi oleh si outlier-nya ini. Nilainya masih dalam range-range yang normal ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya data begini, ini ada outlier di sini. Nah, kita cari kalau median dia akan pindah ke sini nanti ya. Tapi kalau min akan pindah kemari. Tapi kalau median dia tetap akan dalam ini juga. Ya, nggak ngaruh dia masih outlier tadi. Ya. Ya, cuma kalau kelemahan dia apa? Apa kelemahan kemedoid itu? Apa? Kira-kira apa kelemahan si kemedoid nih? Kekurangannya apa? Untuk cari untuk cari nilai median atau medoid kita harus apa? Urutkan, ya. Dan urutkan itu kompleksitasnya tinggi, ya. Beda cari min tadi, min kita jumlahin bagi berapa banyak data. Tapi kalau kita mencari kemedoid, kita cari nilai tengah, itu kita harus urutin dulu nih. Urutin dulu datanya. Data kita jutaan tadi harus kita urutin dulu. Ya, setiap sekali iterasi kita harus urutin. Sekali iterasi kita urutin, ya. Dan mengurutkan itu kompleksitasnya tinggi, ya. Kita selalu menghindari sesuatu yang diurutkan itu pasti nilainya lebih bagus daripada nggak diurutkan. Apapun kita cari median itu bagus, ya, karena dia menentukan nilai tengah. Tapi kompleksitasnya itu kita mau pertimbangkan. Kalau data-data kita kecil, ya, 100.000 kita urutinnya enggak 1 menit pun atau mungkin dalam berapa menit udah selesai. Ya, tapi data kita ini banyak sekali. Ya, kalau kita urutin satu iterasi kita aja dengan keminnya udah lama. Ditambah lagi kalau kita medoid, satu iterasi lama ditambah harus sorting lagi, lebih lama lagi. Ya, jadi dia tidak cocok untuk data yang sangat besar. Ya, karena kita harus ini. Nah, kemin dan kemedoid, jadi kita pakainya kemin atau kemedoid, Bu. Kita bisa pertimbangkan nanti tergantung data kita. Ya, kalau data kita misalnya banyak outlier, ya, biar nggak dipermainkan sama si outlier itu, nanti kita bisa pakai kemedian. Ya, tapi kalau misalnya data kita terlalu besar, nggak mungkin nih kita pakai kemedian. Ya, nah, terlalu berat, ya, terlalu lama selesainya, atau mungkin nggak mampu mungkin ya. Kalau komputer kita bukan GPU, kayak nggak harus GPU, komputer biasa juga bisa, tapi misalnya terlalu lama nggak mungkin, ya udah kita pakai kemin aja. Kita bisa mempertimbangkan tergantung keadaan data kita nanti. Nah, kelemahan kemedian yang kedua apa? Tadi yang pertama sensitif terhadap outlier. Yang kedua, dia harus kita tentukan K di awal itu. Ya, harus menentukan K cluster di awal. Berapa mau kita cluster data ini, ke berapa mau? Oh, ke satu kelompok mungkin ya, minimal 2. Oh, saya mau kelompokkan ke 2, oh, ke 5, ke 6. Itu kan harus kita tentukan di awal. Sedangkan penentuan itu bisa jadi salah. Ya, bisa jadi data kita itu nggak cocok. Kelompokkan ke 3, harusnya ke 4, harusnya ke 5. Contohnya misalnya seperti ini ya. Kita punya data seperti ini. Kalau kita plot, ya. Nah, ini kalau kita kelompokkan kedua dia jadi kayak begini. Kalau ketiga dia kayak begini. Kalau keempat dia begini. Ya, kalau kita kelima, seterusnya ya. Kadang-kadang kita nggak tahu keadaan data kita. Ya, makanya salah satu cara sebelum kita cluster kita bisa plot. Ya, plot itu nggak selalu kita bisa lihat sesuatu. Kadang-kadang saat kita visualisasikan memang kita bisa melihat di situ. Oh, memang bentuknya ini cocoknya jadi 3. Atau bentuknya ini cocoknya jadi 5. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat, ya. Sedemikian rupa datanya nggak bisa kita lihat. Ya, kita kayak coba kalau ke-3 bagus nggak, kalau ke-5 bagus nggak, ya. Jadi K yang harus kita tentukan di awal itu merupakan kelemahan kemin. Ya, nggak selalu tepat K yang kita tentukan, karena ini harus kita tentukan di awal, ya. Sedangkan kita sendiri nggak ada label, nggak tahu tentang data, bisa jadi salah.
ya kan? Kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah tidak cocok untuk data globular. Ya, globular tuh kayak gimana? Nah, kalau kalian punya data seperti ini, ya, data seperti ini kenapa Bu bisa dia bedakan mana hitam, mana merah? Ini sebenarnya data yang sudah ada label, cuma dia mau dicoba, dieksperimenkan dengan kemin. Mau dilihat gimana cara kemin kerja, gitu ya. Data yang globular seperti ini, ya, kita tahu harusnya klasternya kayak gini ya. Yang mendekati yang ini satu tumpuk ini adalah satu klaster sendiri. Yang kayak begini harusnya ini satu klaster sendiri, harusnya ini dua klaster, ya. Tapi kalau dengan kemin, karena dia cari data tadi kayak gini klasternya nanti, ya. Satu klaster yang merah ini, satu klaster yang hijau, yang hitam ini, nah, kayak gini, ya. Nggak bagus untuk data yang globular. Globular tuh apa gimana ya? Udah ada bentuk kayak gini, udah ada bentuk, ya, udah membentuk. Nah, seperti ini nggak bagus pakai kemin, ya. Kemin itu cocok yang tadi datanya nggak ada bentuk kayak gini ya, masih setumpuk data gitu, belum membentuk apa-apa, itu cocok untuk pakai kemin. Tapi kalau udah seperti ini, kemin nggak bagus hasilnya, ya. Nah, ini juga seperti ini. Ini data yang sudah tahu labelnya, dia mau coba gitu dengan kemin, ya. Jadi nanti kalau kalian punya algoritma baru nih, kalian temukan algoritma baru, kalian mau coba nih itu data. Kalau kalian coba itu data yang nggak ada labelnya, kalian udah coba, nggak tahu ya kalian hasil dari algoritma kalian tuh bagus apa enggak, kalian nggak tahu. Ya, jadi cara tahu algoritma kalian adalah temukan satu algoritma, kalian nggak tahu nih algoritma kalian ini udah bagus nggak untuk mengcluster. Kalian bisa ambil data-data yang udah ada labelnya gitu ya, labelnya, tapi labelnya disembunyiin dulu, kayak seperti di klasifikasi testing, ya, ujiankan dulu, bisa lihat kunci jawabannya benar nggak. Jadi kalian udah punya data nih, udah ada label, misalnya label yes or no, kalian coba ini clusterkan dengan tutup label itu nggak dimasukkan waktu cluster. Cep. Nah, waktu kita cluster kita nggak pakai label itu, kita tutup dulu. Nah, nanti kita lihat bagus nggak dia, benar nggak dia akan cluster menjadi dua seperti yes or no yang udah kita punya itu. Ya, seperti itu ya. Ini juga dia udah tahu sebenarnya datanya kayak gini. Coba dia coba pakai kemin. Ya, kemin itu berdasarkan jarak. Jadi ya untuk sesuatu yang kita ingin lihat jaraknya cocok pakai kemin. Tapi sesuatu yang di sini ini bukan jarak ya. Kalau kita lihat jarak ada betul kemin ya kan. Ini jaraknya dekat dengan ini, dia satu kelompok. Ya, ini satu kelompok karena jaraknya dekat kemari. Ini jaraknya dekat kemari satu kelompok. Ya, untuk data yang melihat jarak cocok pakai kemin. Tapi untuk yang sudah berbentuk seperti ini, ya kita nggak mau di sini dikelompokkannya jadi kayak gini. Ya jangan pakai kemin. Ya, ada teknik-teknik lain Bu. Udah kan banyak tadi saya bilang tekniknya. Ya. Nah, salah satu teknik lainnya yaitu density base. Ya, ini kita bahas hari ini ya. Nah, density base ini dia mencari berdasarkan kepadatan. Ya, jadi misalnya kita punya data, nah, ya misalnya satu saya buat sini, satu data di sini. Ini nggak usah perhatikan yang jalanin dulu ya. Saya post dulu. Ya, jadi perhatikan data yang saya buatin ini. Dia akan lihat ke kirinya, ke kanannya, ke sana semua dia lihat nggak ada data di sampingnya. Ya udah dia jadi satu klaster sendiri. Ini jadi satu klaster, ini jadi satu klaster sendiri. Karena kiri kanannya nggak ada nih. Kalau ini, ya kan? Dia lihat ke kirinya nggak ada, ke kanannya nggak ada, ke depannya ada. Dia jalan terus kalau ada kepadatan dia cari. Satu kepadatan ini dia akan jadi satu klaster. Satu kepadatan di sini jadi satu klaster. Dia hitung kepadatannya. Ya, kompleksitasnya tinggi nih. Ya, nah, kita nggak bahas ini hari ini, tapi saya mau kasih tahu bahwa nggak cuma kemin ya. Nah, tergantung keadaan kondisi data kita pakai ini algoritmanya agak rumit. Ya, kalau kemin itu algoritmanya mudah sekali. Kalau kalian disuruh buat codingnya pasti bisa ya, implementasinya mudah. Ya, untuk slide hari ini cuma sampai di sini saja. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak?
ada jawaban, bisa dipahami. Kalau enggak, ditanyakan di mana yang nggak bisa dipahaminya. Kalau bisa, ya alhamdulillah bisa dipahami. Bisa, Bu. Yang betul. Bisa? Siti Sarwa Akin bisa? Bisa. Rizka Nuzulia bisa? Bisa Bu, insya Allah. Farida bisa? Bisa Bu, insya Allah. Oke ya, kalau misalnya bisa, saya harap nanti di ujian bisa jawab ya. Oke, ini sedikit saya mau review tentang tugas tas 1 ya. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ya, agar tidak terulang di tugas 2 ya. Tugas 2 minggu depan deadline-nya 1 minggu lagi, jadi saya harapkan dikerjakan dengan baik. Yang pertama ya, yang ingin saya sampaikan bahwa tugas 1 itu sangat mudah. Sangat mudah, harusnya dengan tugas sangat mudah seperti itu kalian bisa memperoleh nilai yang sangat tinggi. Tapi ada beberapa yang memang mengerjakannya tidak serius. Ya, sayang sekali. Tugas yang mudah harusnya bisa dapat nilai yang tinggi, malah tidak bisa dapat. Ya, kalau tugas susah wajar kita nggak dapat nilai tinggi, karena memang susah. Tapi tugas yang mudah harusnya bisa dapat nilai yang tinggi. Ya, jadi nggak serius dikerjakan. Jadi saya harapkan di tugas 2 ini serius dikerjakan. Kemudian yang kedua, ada yang membuat laporannya menggunakan kata-kata saya. Ya, benar, untuk laporan itu tidak bagus. Untuk laporan ilmiah itu tidak bagus. Ya, jadi misalnya kalian mau mengatakan saya memilih, ya, saya memilih beberapa buah K, itu nggak bagus. Seperti misalnya di sini akan dipilih beberapa buah K, dijadikan pasif. Kalau sesuatu yang nggak bisa kita ungkapkan, tapi harus ada saya di sana. Saya menemukan gitu ya, ditemukan aja berdasarkan hasil penelitian, ditemukan, nah itu ya, atau dihasilkan, atau disimpulkan. Gitu. Ya, jangan hindari kata-kata saya menyimpul, menurut saya gitu-gitu ya. Kalau di laporan hindari seperti itu. Kalau di laporan ilmiah, ya beda ketika kita misalnya menulis pengalaman hidup gitu ya, atau pengalaman kita di website kita itu boleh pakai kata saya. Nggak selalu nggak boleh, tapi kalau dalam ilmiah ini kan ilmiah, laporan ilmiah hasil. Usahakan ini penelitian, walaupun ini bukan penelitian ya. Nah, usahakan jangan pakai kata saya, ya. Kemudian mayoritas kalian itu tidak menjelaskan fitur-fiturnya. Ya, tidak semua. Ada beberapa orang bagus memang membuat laporannya, sungguh-sungguh saya lihat fitur-fiturnya dijelaskan. Ya, jadi ada fitur misalnya kalian mau mengklasifikasikan yang mana diabetes, yang mana yang tidak diabetes. Nah, itu kan ada fitur di situ. Ada fitur insul misalnya, ada fitur misalnya apa lagi ya, glukosa dan sebagainya. Itu dijelaskan. Karena kita nggak semua kita baca tentang dataset tersebut, kalian harus jelaskan maksud insul itu apa, berapa jumlah insulinnya misalnya, berapa kadar glukosanya gitu ya, itu dijelaskan pengertiannya ya, jangan cuma kata-kata itu seperti itu saja ya, sebaiknya dijelaskan agar orang lain paham. Nah, kemudian untuk dataset yang kalian pakai, ada yang beberapa orang pakai datasetnya regresi, bukan datasetnya klasifikasi ya. Seharusnya kalian waktu itu kan lihat datanya, nggak cuma ambil data pilih PNN-nya, lihat akurasi. Ya, sebenarnya kalau kalian perhatikan itu kelihatan. Yang regresi itu pasti bentuk datasetnya continuous kalau kalian lihat. Ya, continuous. Seperti misalnya dataset CPU.arff. Itu kan kelasnya itu continue. Berarti itu regresi. Ya, mungkin waktu itu saya belum menjelaskan regresi untuk saya kasih tugas ya. Tapi kalau kalian perhatikan, harusnya kalian tahu ini beda kok, nggak sama dengan yang lain ya. Contoh lainnya, kenapa itu bukan klasifikasi? Di sana tidak ada precision, tidak ada nilai precision, tidak ada nilai recall, tidak ada F-measure. Karena memang bukan klasifikasi, tidak ada nilai-nilai itu. Kalian nggak merasa heran loh, kenapa nggak ada gitu ya. Di contoh yang Ibu tampilkan ada precision, ada recall, ada F-measure. Kenapa yang saya kerjakan di IWK ini nggak ada? Harusnya di situ kan jadi awareness ke kalian. Ada yang beda gitu ya. Walaupun saya belum jelaskan regresi, tapi artinya nggak ada itu menjadi bukti bahwa itu bukan klasifikasi. Ya, itu regresi. Ya, kemudian ada juga beberapa orang, ini nggak semua ya, bukan berarti semua kalian gitu, bukan ya. Ada yang memang bagus kalian buat, saya suka ya. Nah, nggak semuanya, mungkin ada beberapa orang cuma kekurangannya di sini, ada orang lain kekurangan di sana. Ini bukan buat kalian semua, tapi ada beberapa. Saya nggak sebut ya. Ada beberapa juga yang pakai clustering di sana. Saya nggak tahu apa tujuannya clustering ya. Apa tujuannya saya nggak tahu ya. Jadi tiba-tiba dia clustering. Ya, pada waktu itu mungkin materi clustering yang khusus belum saya berikan.
dataset untuk klasifikasi itu sudah ada label. Jadi kalau kalian cluster pun dia akan bentuk dua buah. Misalnya clustering itu klasifikasinya dua labelnya ya, yes or no. Jadi untuk kalian cluster dia akan membentuk dua, terus itu memang sudah tercluster kayak gitu. Ini di sini kelas A, di sini kelas yes, di sini kelas no kalau kita kalian visualisasikan. Karena udah ada labelnya, untuk apa dikasih di cluster? Kita cluster itu sesuatu yang ada label. Bu, tapi kan saya pernah baca di pre-processing itu ada clustering. Benar, saya juga pernah jelasin. Ada clustering di proses pre-processing. Itu sangat beda dengan clustering, tujuannya beda. Ya, kalau ini kan kita mau clustering kita mau cluster berapa kelompok, setiap kelompok ini akan kita kelompokkan beda. Kalau di pre-processing, untuk apa kita cluster? Ya, yang pertama di situ kita bisa bersihin dari outlier. Fiturnya misalnya ya, ada satu fitur umur rep atau umur gaji, umur gaji. Kita bisa cluster nih, cluster gajinya dari 1 juta nanti terbentuk ya kan? Dari 1 juta sampai 10 juta. Ini dari 10 juta sampai berapa ratusan juta. Ini tiba-tiba ada gajinya nilainya 1, nilainya 7, nilainya 4. Itu kan outlier kan, salah ketik mungkin. Atau ada minus, masa gajinya minus gitu, salah ketik. Nah, itu bisa kita cluster fitur untuk kita bersihin di bagian pre-processing ya. Di bagian pre-processing kita bisa cluster untuk kita buang yang gitu nggak perlu. Ya, jadi ada tujuannya itu, clusteringnya itu tujuannya. Tapi kalau dataset kita keseluruhan kita cluster itu untuk apa diklasifikasi? Nggak ada tujuan apa-apa di sana. Ya, paham ya? Jadi cluster itu ada di pre-processing untuk kita bersihkan dari outlier. Tapi kalau misalnya di dataset yang udah bagus, klasifikasi itu nggak perlu. Kita pakai clustering itu ketika nggak ada label. Kalau klasifikasi artinya udah ada label, nggak perlu clustering di sana. Ya. Kemudian ada yang terakhir, mungkin saya suruh visualisasikan data. Ya. Nah, mungkin di sini juga banyak yang salah paham. Jadi dianggap visualisasi data itu visualisasi data yang ada di WK. Jadi visualisasi semua fiturnya itu divisualisasikan, ditampilkan di laporan. Tidak ada makna apa-apa di sana ketika semuanya kalian tampilkan. Ya, visualisasi yang saya maksud di sini, sesuatu itu akan lebih mudah kita menjelaskannya dengan visual. Artinya gini, ya. Ups. Sedikit lagi ya, mohon sedikit lagi biar kesalahannya nggak terjadi lagi di tugas 2. Ya, visualisasi yang saya maksud itu seperti ini. Jadi misalnya kalian punya nilai K-nya udah kalian tentukan, ya. Misalnya dengan K3 berapa nilainya, ya. Nilainya misalnya 0,9, di K5 misalnya, di K sama dengan 5 nilainya 0,8 misalnya. Ya, visualisasi yang dimaksud itu tuh ketika kalian plot gitu ya, agar mudah dilihat. Kalian sering ini ya, sebutin K3 misalnya, hasilnya kalian jelasin. K5 hasilnya kalian jelasin. K9 jelasin. Kesimpulannya tidak ada kalian buat misalnya dalam bentuk, ya ini kalau K3, ini K5, K7, K9, kalian buat sini nilainya. Kita bisa lihat nilainya, oh dia turun gitu. Ya, sebenarnya visualisasi yang saya maksudkan itu kita memvisualisasikan sesuatu agar mudah dipahami oleh orang lain. Ya, ini materi tentang visualisasi juga mungkin belum pernah dapat. Kalau ada waktu cukup nanti di pertemuan akhir pertama ini akan saya jelaskan. Tapi kalau nggak cukup waktu harus kita habisin materi pertama ini nggak apa-apa. Karena semester depan ada mata kuliah visualisasi data, ya. Atau kalian ingin menjelaskan seperti ini misalnya imbalance data kelas kalian nggak imbalance ya. Yang data perempuannya banyak, data laki-lakinya sedikit. Nah, kalau kita bilang aja tidak mudah dipahami oleh orang, kita bisa visualisasikan misalnya ini laki-laki. Ya, di tugas 2 ini bisa kalian praktekkan misalnya. Kalian berapa laki-laki, berapa perempuan gitu. Ini perempuan. Nah, di laki-laki itu pun misalnya anak-anak kalian warnakan lain, ini anak-anak di atas dewasa. Perempuan juga gitu. Ini kalian warnakan lain. Visualisasi yang saya maksud seperti itu ya, agar pembaca lebih mudah memahami dataset tersebut atau datakannya atau regresi nanti. Korelasi. Ya, misalnya antara fitur A dengan fitur B itu kalian lihat sangat berdekatan, ya. Kalian bisa plotkan gitu. Ya, caranya gimana, Bu? Caranya bisa kalian search di Matplotlib ya. Nah, di Matplotlib. Nah, cara visualisasikannya enggak semua hal harus kita visualisasikan, yang perlu-perlu aja. Kalau semuanya fiturnya kita visualisasikan, kita taruh laporan, justru nggak ada makna. Ya, yang penting-penting aja. Kita pingin, wow, kita temukan sesuatu yang menarik di sini. Ini sangat berkorelasi misalnya. Ya, atau kayak kemarin nilai K-nya setelah kalian plot ternyata makin gede K-nya makin turun nilainya. Itu bagus kalau kalian visualisasikan. Ya, orang lebih mudah memahami. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas yang kedua?
Ya, kalau nggak ada, saya anggap semuanya sudah jelas. Saya harap dibuat yang serius ya. Tugas yang saya berikan mudah-mudah, tapi kalau dikerjakan yang salah-salah juga nggak akan bisa dapat nilai yang bagus. Ya, mohon dikerjakan yang serius. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Mohon dihidupkan kameranya, saya mau screenshot. Semuanya di rumah ya. Ada yang lagi di kafe? Ada?